Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast bersama Sajak Sirama dalam segmen Oksigen bermanfaat tanpa harus dilihat. Nah, kalau udah segmen ini, Nanda nggak ngomong sendiri, tapi ada teman yang akan ngobrol santai di podcast bersama Sajak Sirama. Penasaran nggak teman-teman? Kita sambut aja ya. Halo Kak, kenalan dong Kak, siapa nih namanya? Halo teman-teman Sajak Sirama. Terima kasih buat Nanda telah mengundang saya kemari. Perkenalkan, nama saya Cipta Sari. Saya berasal dari Prodi PAI. Saya satu kampus loh sama Nanda. Iya benar sekali. Baru jumpa ya kita ya Kak? Enggak deh kayaknya, 2 kali. Oh, udah 2 kali ya? Aduh. Jadi hari ini nih kita bahas tentang pendidikan. Nah, seberapa penting sih pendidikan bagi Kak Mutia? Pendidikan pasti penting ya. Soalnya pendidikan itu senjata dunia. Kenapa saya bilang senjata dunia? Pertama pasti kalian kok pikir senjata dunia itu pasti pikir wow, ternyata mungkin alat untuk berperang. Ternyata bukan loh, senjata dunia itu adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan kamu bisa mengubah dunia. Seperti kata Soekarno-Hatta, berilah berapa pemuda? 10 pemuda. Oke, berilah 10 pemuda, nanti akan kugoncangkan dunia. Nah, beliau mengatakan seperti itu, bahwasanya beliau sadar pendidikan adalah senjata yang mau mematikan. Dan apalagi yang belajar itu adalah pemuda ya. Iya benar, pasti. Seperti kita ini. Dan tadi kan bilang Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Kan banyak tuh prodi-prodi lain. Kenapa sih memilih Prodi PAI Kak? Apakah ada misalnya mau jadi guru kah atau yang lain nih? Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, mencari ilmu. Nah, yang kedua, menuntut juga jalan ilmu agama Allah Ta'ala. Karena kalau kita di guru-guru lain memang semuanya tuh berawal dari guru. Tapi saya bukan hanya ingin dunia, tapi saya juga ingin akhirat. Walaupun pada dasarnya saya tuh mungkin kadang gak aktif dalam bidang majelis, dalam bidang pengajian atau yang lain-lain. Tapi setidaknya ketika saya belajar dalam masuk ranah pendidikan agama Islam, saya mendapatkan 2 paket, dunia dan akhirat. Plus minusnya itu dapat langsung. Wah, benar banget. Dan kalau misal belajar ya dunia, belajar pendidikan tentang dunia ya banyak ya, fisika dan kimia. Namun ketika kita memilih untuk belajar pendidikan agama Islam, ya kita akan secara tidak langsung ya belajar agama ya, agama Islam lebih luasnya. Benar-benar. Lebih detailnya di sana. Kalau misalnya pendidikan nih kan biasanya lebih ke guru. Kan pastinya ada PPL ya Kak? Iya benar-benar. Baru aja kemarin bersiap PPL. Nah gimana nih PPL di tengah pandemi? Pasti saya sedih ya merasa PPL di masa pandemi. Saya nggak merasakan gimana PPL yang seperti yang Kak Leti senior ceritakan, bahwasanya gimana susah senangnya. Tapi saya di sini merasakan juga, tapi tidak sepahit mereka. Mungkin beda-beda ya orang mengalaminya. Kalau saya kebetulan saya PPL di MUK Langsa. Saya PPL di situ ketika pandemi, mereka tetap tatap muka. Ada juga mungkin sebagian siswa yang tidak tatap muka, mungkin karena orang tuanya mungkin takut terkena virus dampak corona salah satunya. Tapi ada lagi sebagian rame ya melakukan tatap muka, tapi kami melakukan shift. Jadi nanti kalau misalnya di jam 1-2 sampai jam 10 ya, sampai jam 10 itu shift A. Nah nanti waktu udah selesai pose setengah 11 itu masuk shift B. Sebenarnya saya merasa seperti capek ya, kayak kita tuh mengulang pelajaran yang udah kita pelajari, ngulang lagi. Jadi pembelajaran yang ingin kita capai itu susah, karena kita harus ngulang. Mereka pun tidak fokus. Jadi kayak besok saya tanya kepada murid saya, hari ini kita udah belajar ini apa belum? Mereka harus jawab belum. Padahal sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi mereka belum. Berarti ketika kita menyampaikan suatu pelajaran, berarti tidak menyeluruh anak-anak itu mendapatkan ilmunya ya? Iya benar. Soalnya mereka tuh kayak gimana ya, saya bilang, kalau saya tanya hari ini kita ada tugas, udah sampaikan kepada teman-teman. Nah iya udah,
Nanti saya tanya sama si satu lagi, gimana tugasnya, udah dibuat? Enggak ada ustazah, saya nggak tahu. Nah, gimana ya, kekompakan mereka tuh berkurang, minat belajar mereka pun kayak seperti tidak ada. Kayak belajar nggak ya gitu. Padahal jiwanya memang ada di saat belajar, tapi ketika tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya nggak sampai gitu. Karena shift kan, setengah-setengah lokal gitu kan, setengah lokal masuknya jam segini, setengah lokal masuk jam segini. Itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi seorang guru pada masa pandemi. Tapi bagaimana nih menyikapi semua itu, Kak? Ya pasti kita harus sabar sih, karena kita kan sebagai guru ini pasti mengejar target materi yang ingin kita capai. Ketika memang seperti itu ya kita harus ulang. Memang walaupun kita udah sampaikan tugas, tapi harus kita ulang juga sih, karena pengetahuan itu penting. Apa harapan Kak Mutia bagi pendidikan di era di tengah pandemi ini? Pengennya tuh lebih gimana, atau ada tips-tips untuk sabar menghadapi corona? Boleh sharing di Sajak Ceramah. Kalau melihat pendidikan di masa corona ini ada plus minusnya sih. Kelebihannya bisa kita lihat ya, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih kreatif, seperti mungkin TikTok. Mungkin satu sisi itu negatif, tapi satu sisi lagi kalau kita lihat, mereka dengan TikTok itu mereka dengan punya percaya diri, bisa tampil, bisa mengeluarkan pendapat, unek-unek. Tapi dengan TikTok lagi kalau kita manfaatkan dengan nilai positif, bisa seperti dakwah. Banyak sekarang anak-anak itu mereka itu mengeluarkan unek-unek serta berdakwah di situ. Nah, abis itu banyak sekali mereka yang pintar dalam membuat video. Bahkan saya aja yang mahasiswa, saya kurang mengerti bagaimana buat video. Dan saya punya adik kelas 5 SD, dia tuh lebih mampu buat video daripada saya loh. Berarti memang teknologi yang ada sekarang ini membuat bagaimana sih yang memegangnya ya. Ibarat itu pisau, kalau dia menggunakan di tempat yang baik ya akan baik, tapi kalau misalnya dia untuk membunuh orang ya akan membahayakan. Iya, itu balik ke diri sendiri. Berarti selama pandemi ini gimana sih kita? Kamu maunya apa? Oh, kalau kamu ingin yang baik maka akan hasilnya baik, tapi kalau yang buruk ya hasilnya buruk. Seperti kayak tadi ada kelebihannya, tapi kalau misal pendidikan yang kekurangannya apa? Mereka lebih dikit-dikit Google searching kayak gitu. Kurang mencari referensi ya, baca-baca buku tuh pasti kurang. Apalagi ya minat baca sekarang ya luar biasa sangat kurang. Tapi banyak sih ya anak-anak yang masa corona ini lebih kreatif. Semoga nih harapannya mudah-mudahan pendidikan setelah 2021 ini akan lebih baik lagi ya. Harapannya apa nih Kak untuk 2021? Ya, pasti saya ingin sekali pendidikannya itu jangan diundur-undur seperti itu. Kemarin katanya ingin dibuka kembali sekolah, namun tidak jadi. Itu karena membuat kesusahan guru ya. Habis itu pun sebagai guru kami memikirkan bagaimana ya anak didik kami, bagaimana ya mereka harus bisa mencapai seperti ini targetnya. Karena guru tuh harus mikir gimana sih ini anaknya, bisa nggak saya, mampukah saya mengajarkan mereka seperti ini gitu. Jadi harapan saya semoga corona cepat pulih, kita semua sehat, kita dapat mampu menuntut ilmu dengan baik. Karena ingatlah bahwasanya pendidikan itulah penting, karena dimanapun kamu, kapanpun, di saat apapun, ilmu itu sangat berguna bagi kamu. Benar atau salahnya ilmu, itulah ilmu. Kalau benar berarti itu bermanfaat bagi kamu, kalau salah berarti menjadikan pengalaman. Baik, itulah harapan dari Kak Mutia tentang pendidikan di Indonesia ini. Dan sebagai guru, harapannya pasti pengen anak muridnya itu bisa pintar, bisa akhlaknya itu lebih baik. Bukan hanya segi pendidikannya bagus, tapi akhlaknya juga harus bagus ya. Apalagi pendidikan agama Islam ya. Ya benar banget. Karena akhlak sekarang banyak kita lihat ya, akhlaknya kadang bermoralnya sekarang kurang ya selama pandemi ini. Tapi kalau misalnya mungkin kalau misalnya pandemi sudah berakhir, mungkin guru dapat mengasah kembali ya kan. Semoga pandemi membawa kebaikan dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Intinya dalam pembahasan kita pada hari ini bahwasanya pendidikan itu penting
Dengan pendidikan kita mendapatkan banyak ilmu, dan ketika kita banyak ilmu, mudah-mudahan derajat kita lebih tinggi. Iya benar. Dan kemudian semoga harapan kita adalah corona cepat berlalu sehingga pembelajaran normal kembali dan ilmu-ilmu yang udah didapatkan di perkuliahan bisa diaplikasikan untuk generasi bangsa. Terima kasih untuk Kak Mutia yang udah hadir di podcast Sajak Sirama, memberikan sharing-sharing pengalaman, harapan, dan keinginannya untuk bisa mengajar lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama, telah diundang. Saya juga terima kasih karena telah diundang. Dan pesan saya, ingatlah bahwasanya pendidikan itu adalah tiket masa depan kamu. Jadi hari esok dimiliki oleh orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi jangan berpikiran, oh hari ini saya sudah berpendidikan, saya sudah belajar. Ingat, belajar itu tidak ada hentinya. Kapanpun dan dimanapun belajar itu penting. Dari lahir sampai liang lahat ya, belajar terus. Selamat belajar teman-teman, jangan lupa belajar, memperbesar kapasitas dan kapabilitas kita sebagai manusia, dan stay healthy di rumah aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.